Kemarau panjang hingga kini belum juga usai. Peringatan BMKG mengenai adanya ancaman fenomena El Nino kini makin terasa. El Nino merupakan fenomena alam yang membuat iklim menjadi lebih hangat, ditandai dengan kemarau panjang. Sejak Juli 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memprediksi dampak titik puncak El Nino akan terjadi pada Agustus hingga September 2023. El Nino indeksnya semakin menguat ya, sudah memasuki moderat dan diprediksi efek atau impact-nya akan makin terasa, yaitu kekeringan di hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Nah, kemudian kami prediksi puncak musim kemarau yang kering ini akan terjadi di minggu terakhir Agustus. Di beberapa wilayah sudah mulai mengalami puncak ya, tapi kan tidak serempak ya. Kemudian akan bergerak di bulan September, itu masih puncak terutama wilayah-wilayah lain. Salah satu dampak kemarau panjang yang dirasakan langsung adalah cuaca panas yang terik. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyebut, meningkatnya suhu ini diakibatkan panas matahari langsung ke permukaan bumi tanpa adanya tutupan awan. Fenomena panas terik yang terjadi saat ini sebenarnya dipicu oleh kondisi dinamika atmosfer, antara lain yang pertama saat ini kan di musim kemarau ya, sedangkan kalau kita lihat tutupan awan hujan atau pertumbuhan awan itu sangat jarang, khususnya untuk wilayah di selatan Khatulistiwa. Sejumlah warga pun mengeluhkan cuaca yang begitu panas saat siang hari. Cuaca panas ini sangat mengganggu sekali aktivitas. Kebetulan saya dari perkampungan, jadi serasa agak gak enak gitu suasananya. Yang saya rasakan dehidrasi, kekurangan minum ya. Dehidrasi, terus badan agak gak enak gitu. Mempengaruhi kesehatan, apalagi untuk misal kayak flu, demam, batuk, itu tuh sangat mempengaruhi banget gitu dari cuaca ekstrim panas kayak gini. Direktur Penyihatan Lingkungan Kemenkes Anas Ma'ruf memperingatkan adanya ancaman penyakit akibat cuaca panas ini. Yang fatal itu adalah kalau terjadi heat stroke, jadi semacam stroke, suhu panas yang tinggi sehingga tubuh nggak bisa mengontrol suhunya dan kemudian bisa terjadi kejang dan kemudian juga bisa berakibat fatal ya. Nah, tetapi yang sering terjadi itu adalah heat exhaustion, jadi mudah lelah, mudah lemah, kemudian juga jadi dehidrasi ini juga bisa terjadi. Nah, selain itu juga penyakit-penyakit pernapasan ya kan, seperti ISPA, radang paru, pneumonia, asma, PPOK dan sebagainya. Dan ancaman ini pun terbukti. Di Jember dan Mojokerto, Jawa Timur, pasien anak dengan diagnosis radang paru atau pneumonia dan infeksi saluran pernafasan atas ISPA meningkat. Di Jember, tercatat 10 pasien pneumonia menjalani perawatan dalam sebulan terakhir di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, Jawa Timur. Sedangkan di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto, sebanyak 22 ruang perawatan yang diperuntukkan bagi anak terisi penuh. Rata-rata pasien anak yang dirawat di rumah sakit ini mengalami infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Demamnya tidak turun selama 3 hari, batuk, pilek, tenggorokannya, cuaca juga kan lagi panas juga, lagi panas-panasnya. Minum es juga. Batuk. Iya, batuk. Tak hanya penyakit, ancaman kekeringan pun melanda di beberapa wilayah di Indonesia. Krisis air bersih, gagal panen, hingga kebakaran hutan dan lahan menjadi suatu keniscayaan. Di Ponorogo, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, dalam waktu sebulan terakhir, air PDAM dan Pamsimas yang selama ini menjadi tumpuan ratusan warga di 9 RT tidak mengalir. Sumber pegunungan lah Pak. Begitu jauh dari sini? Jauh, sekitar 1 kilo. Oh, jalan kaki ke sana? Jalan kaki. Pas musim kemarau, kalau kita mengambil dari tetangga desa itu otomatis ada tekanan
kayaknya nggak boleh gitu, soalnya di sana ya ada butuh juga. ada kebutuhan juga. Di Bengkulu, puluhan hektar sawah padi milik petani di Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu mengering dan berangsur mati karena sama sekali tidak teraliri oleh air. Kini, tanaman padi mereka menguning dan layu. Petani mengaku mengalami kerugian yang sangat banyak akibat kekeringan ini. Dipastikan para petani ini mengalami gagal panen. Kering kan, keadaan kami panen tidak. Padi mati, kicikan mati tidak, kicikan hidup tidak. Kemarin sudah kami ini panen, cuma dapat 1,5 kaleng. Dari berapa hektar? Padi nenek, sawah nenek cuma 18 patok, segala berdua beradik. Sektor pertanian yang terdampak kekeringan ini mengakibatkan harga sayuran melonjak naik. Seperti harga cabai rawit di Pasar Peterongan Kota Semarang, kini tembus Rp50.000 per kilogram. Cabai setan 50, cabai merah 40. Kalau normal berapa, Pak? Normal ya 40, 35, 30. Kalau penyebabnya? Nggak tahu Mas, mungkin kemarau panjang. Hal lain akibat kekeringan dan panas ekstrim adalah kebakaran lahan. Di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kelurahan Bonto Tangga, Kecamatan Tamalatea, lahan kosong seluas 3 hektar terbakar. Angin kencang dan lahan yang kering membuat api terus menjalar, bahkan nyaris membakar rumah warga. Di TPA Cikolotok, Purwakarta, kobaran api kembali muncul setelah 4 hari sebelumnya sempat terjadi kebakaran di bagian timur dan selatan TPA. Tiupan angin, cuaca terik, dan banyaknya bahan yang mudah terbakar semakin mempercepat luas areal TPA yang terbakar. Hingga Minggu 15 Agustus sore, api terus membesar dan merambat ke sejumlah titik. Ancaman kemarau panjang yang diakibatkan oleh El Nino sudah di depan mata. Dampak dari satu fenomena iklim ini sungguh kian nyata. Sungguh, rakyat hanya bisa menunggu, karena setiap upaya menghadapi ancaman El Nino ini perlu campur tangan berbagai pihak, utamanya pemerintah. El Nino, cepatlah engkau berlalu, agar harapan kami kembali melaju.